Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami hari ini. Hari ini hamba ingin menyampaikan tentang keberadaan Engkau sebagai satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, yang layak disembah, layak dipuji, dan layak dimuliakan. Berkatilah komunikasi kami, berkatilah sharing hamba ini, hamba yang tidak bisa apa-apa, hamba butuh bantuanmu. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, hari ini saya akan uh, memaparkan tentang you equation, there is a God. Saudara, saya akan mulai saudara. Pendahuluan, saudara, Alkitab bukanlah seperti yang kadang-kadang orang Tionghoa di Indonesia katakan itu adalah agama dari Barat, saudara. Itu adalah kitab dari Barat. Jadi Alkitab bukanlah kitab yang berasal dari orang Barat, yang ditulis oleh orang Barat, tetapi Alkitab adalah kitab untuk seluruh umat manusia. Dan Yesus Kristus bukan hanya juru selamat untuk orang Barat saja, tetapi Yesus Kristus adalah juru selamat untuk seluruh umat manusia, termasuk orang Tionghoa dan orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Saudara, saya mulai dari awal bahwa Perjanjian Lama memang ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Mandarin adalah Sipolai, dan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani Silai. Saudara, ada kesamaan antara bahasa Ibrani dan bahasa Tionghoa, bahasa China, yaitu mereka sama-sama berasal dari piktograf, Xiangxin Wenzi, yaitu bahasa yang tulisannya itu berdasarkan gambar, saudara, dari gambar pikto, gambar. Nah, saudara, sebelum kejadian 11, Suang Sejie, Ti Seicang, sebelum bangsa-bangsa terpecah menjadi banyak bangsa di dunia ini, karakter China menggambarkan apa yang ditulis Alkitab selama kejadian 1 sampai kejadian 10, saudara. Saudara, tujuan pengajaran ini, tujuan pengajaran ini adalah tentang penemuan luar biasa dari dasar pesan Injil yang dikodekan dalam piktogram China. Kisah kejadian awal termasuk penciptaan, kejatuhan manusia, asal mula dosa, kematian, janji penebus yang perkasa, dan pengorbanannya yang agung, banjir besar, dan menara Babel dilestarikan dalam makna simbolis di balik banyak sejarah China kuno. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat sejati seluruh umat manusia. Alkitab bukan hanya buku untuk orang-orang tertentu, itu adalah pesan keselamatan yang sebenarnya bagi semua orang di semua negeri, termasuk suku terbesar di dunia ini, yaitu Chinese. Saudara, our God is God of all nations. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan untuk orang Barat saja, tetapi Tuhan untuk seluruh dunia. Mazmur 42 ayat 2, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. 诗篇47章第2节，因为耶和华之高者是可畏的，他是这里全地的大君王。Saudara, uh, tulisan China dan tulisan Hebrew seperti yang saya katakan sebelumnya adalah muncul dari gambar, yaitu piktograf. Dan ini ditulis di uh, tulisan China, dan ini mulai diketemukan pada saat Neolithic Age, adalah pada zaman Neolitik, adalah zaman di mana terakhir dari zaman batu. Jadi waktu itu belum ada perunggu, masih ada baru batu. Mereka membuat perkakas-perkakas termasuk tulisan dari batu. Jadi seperti gambar matahari di sini. Ya, pertama adalah mereka ya gambar matahari. Jadi gambar matahari bagaimanapun tuh melambangkan bahwa itu adalah matahari. Bulan yang akhirnya berubah menjadi kata ye. Pohon yang akhirnya kata mu. Ya, gambar gunung akhirnya diganti kata san. Air jadi sui.
ya kan? Ladang menjadi Tian dan pintu menjadi Men. Seperti juga bahasa Ibrani, Aleph kerbau, Bet itu rumah, Gimel itu adalah unta, Dalet adalah pintu, dan seterusnya. Jadi ada kesamaan antara bahasa China dan bahasa Ibrani karena oke, saudara, tulisan bahasa China di zaman Neolitik adalah mereka dari kanan ke kiri. Seperti juga bahasa Ibrani, mereka juga tulis dari kanan ke kiri. Karena mereka dipahat ya di batu dari mereka di karena mereka kebanyakan adalah menggunakan tangan kanan, maka tulisan itu dipahat dari kanan ke kiri. Dan kadang-kadang mereka memahatnya di tempurung kura-kura, saudara. Saudara, kapan kapan terjadinya tersebarnya seluruh bangsa ke seluruh dunia adalah pada saat Tower of Babel. Maka pada Tower of Babel, seluruh bangsa itu terpencar ke seluruh dunia tidak lama setelah banjir Nuh. Jadi banjir Nuh itu sekitar tahun 2350, maka tahun 2000, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, terpencarlah seluruh bangsa ke seluruh negeri, termasuk ke dataran China, saudara. Nah, saudara, di sini dikatakan, Noya de erzi San Han Yafu de Houtai Qi Zai Xiamen. Jadi keturunan dari anaknya Nuh, Sem, Han, dan Yafet ada di bawah ini. Inilah yang terpencar ke seluruh negeri. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin, Nuh adalah Noya, Sem adalah San, Ham adalah Han, Yafet adalah Yafu. Ini adalah bahasa Mandarinnya anak-anak dari Nuh. Setelah Tower of Babel, maka keturunan dari Sem atau San itu menyebar ke Asia, menjadi nenek moyangnya orang Asia. Yafet menjadi nenek moyangnya orang Eropa. Dan Ham menjadi nenek moyangnya orang Afrika. Jadi yang kulit putih di sini lihat gambarnya adalah putih, orang putih adalah keturunan Yafet, orang kuning yang kulit kuning adalah orang Asia yaitu keturunan Sem, dan orang hitam adalah keturunan Ham. Oke. Jadi kalau misalnya kita baca dalam bahasa Mandarin sebelum Masehi adalah Kung Yen Chen, itu adalah before Common Era. Dan untuk setelah Common Era ya adalah setelah Kristus ada Kung Yen Ho. Itu adalah sedikit bahasa Mandarinnya. Saudara, seperti kita ketahui bahwa kejadian Tower of Babel, kejadian pemisahan Tower of Babel terjadi sekitar tahun 2250 sebelum Masehi, ya. Maka saat itu para penduduk menyebar kebanyakan kalau di Asia itu ke river civilization. Mereka itu menyebar dan menetap di tempat di pinggir sungai. Ya, di sini ada sungai Tigris, ada sungai Efrata, dan keturunan Ham mereka menyebar ke sungai Nil. Nah, setelah itu di samping Mesopotamia mereka juga menyebar ke Indus River, sungai Indus, dan juga akhirnya dari Indus River dari Mesopotamia yang menjadi nenek moyang orang China, mereka bermigrasi ke Sungai Kuning, Yellow River, Huanghe.
dan juga sebagian ada di Yangtze River. Oke, nah saudara perhatikan kata migrasi. Kata migrasi di sini, ini migrasi dalam Simplified Chinese, ya. Dalam Simplified Chinese, kata migrasi adalah satu kaki dan ada kata ribuan. Jadi ribuan yang berjalan ke sini. Nah, dalam bahasa tradisional Chinese, kata migrasi, saudara, itu berarti adalah ta. Besar, terdiri 4 piktograf, besar, berjalan dari barat, dan berhenti di satu tempat. Kata migrasi itu adalah seperti itu. Jadi, bukanlah satu kebetulan mengapa mereka berkata migrasi itu adalah berjalan besar dari barat, karena mereka pada dasarnya sebelumnya mereka bermigrasi dari barat, yaitu dari Mesopotamia, saudara. Oke, dan kata barat sendiri berasal dari 3 piktograf yang terdiri atas kata satu manusia di dalam suatu taman, saudara. Oke, ini katanya si. Jadi ini menunjukkan orang Chinese mengingat bahwa di barat adalah munculnya satu manusia yaitu Adam di satu taman, saudara. Saudara, nah setelah mereka menetap di Sungai Kuning dan Sungai Yangtze, mereka itu tidak ada dinasti yang mempersatukan mereka, saudara. Nah, tidak ada dinasti mempersatukan mereka, jadi mereka itu terdiri dari banyak suku dan yang terkenal adalah Yangzhou. Nah, Yangzhou di sini ya, saudara. Nah, ini adalah sekitar 2300 sebelum Masehi. Nah, setelah pada tahun 1600 sebelum Masehi, maka mereka itu semua dipersatukan di dalam satu dinasti Shang. Sebelumnya ada satu dinasti Xia, tetapi tidak diketemukan sejarahnya, saudara. Nah, dinasti Shang ini mempersatukan mereka. Oke, kalau kita lihat mereka itu kira-kira petanya itu sama. Mereka itu ada di sekitar Huanghe, Yellow River, dan Yangtze River. Karena ingat, mereka pertamanya memang benar-benar dari River Civilization. Saudara, di sini saya akan memaparkan beberapa dinasti di negeri China. Ancient Dynasty adalah Xia Sang Zhou. Jadi Xia Sang Zhou. Oke. Dan ini juga mereka itu pas banget adalah dinasti yang muncul setelah migrasi dari Tower of Babel tahun 2200 sebelum Masehi, saudara. Ya kan? Nah, setelah itu ada namanya ini Gu Chao, setelah itu ada Huang Chao, Imperial Dynasty, ada dinasti Qin, Han, setelah itu ada Three Kingdom, Samkok, ada Qin Sui, yaitu Tang, Sung, Liao, Qin, Yuan, Ming, Qing. Nah, dan dinasti modern adalah Republic of China dan sekarang People Republic of China dari tahun 1949 sampai sekarang. Saudara, yang menarik adalah orang di dinasti kuno, Xia Sang Zhou, mereka tidak menyembah banyak dewa seperti yang saya gambarkan di samping itu. Ada dewa serigala, dewa pedang, dewa naga, dewa perang, dewa lain-lain ya. Ya, mereka menyembah satu Tuhan. Mereka adalah monoteisme. Mereka menyembah satu Tuhan yang mereka sebut Sang Ti. Oke. Dan setelah setelah Imperial Dynasty, baru saja mereka menyembah banyak dewa, saudara. Jadi dari menyembah satu Tuhan, yaitu Sang Ti, mereka menyembah banyak Tuhan, yaitu politeisme. Dari menyembah banyak Tuhan, mereka menjadi komunisme, menyembah tidak ada Tuhan. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan, tidak ada Tuhan.
Ya, saudara, ini adalah deteriorasi penyembahan dari uh, orang China, saudara. Ya, bagaimana kita bisa tahu itu? Ya, saudara, agama-agama lain yang masuk ke China sekitar 400 sebelum Masehi itu adalah masa kekacauan peralihan dari dinasti kuno ke dinasti imperial. Disinilah mereka banyak menyembah banyak dewa. Pertama, dari Konfusius dan Lao Tzu mencoba untuk menyusun filsafat-filsafat hidup melalui pengajaran-pengajaran etika sosial, kebajikan, dan ritual-ritual. Mereka sendiri mengajarkan banyak pengajaran-pengajaran baik, tetapi pengikutnya menuhankan mereka. Dan dari Hindu, dari India, Buddha, agama dari India, dan Kuan Yin adalah dewi Hindu yang datang ke India seperti laki-laki. Itu menjadi populer di China, saudara. Nah, Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 12. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan bangsa Israel. Jadi bangsa China itu tidak mengetahui apa yang Tuhan sesungguhnya itu lakukan terhadap bangsa Israel karena mereka telah migrasi ke China. Lalu orang Israel sendiri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan, saudara. Bangsa Israel yang mengalami Tuhan sendiri, yang mengalami Tuhan yang membawa mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Tuhan telah melimpahkan mujizat kuasanya, tetapi mereka yang telah mengalami Tuhan sendiri malah tidak menyembah Tuhan yang benar-benar membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka menyembah Allah lain, saudara. Nah, kalau misal orang China, dia itu tidak mengenal Tuhan karena Tuhan belum menampakkan dirinya, ya kan? Tetapi paling enggak, mereka belajar dari nenek moyang hanya ada satu Tuhan yang mereka sebut Sangti, saudara. Ya, jadi ini adalah arsitektur dari Sang Dynasty. Awal mulanya orang China itu bermukim. Nah, saudara, di satu tempat yang namanya Temple of Heaven, ini adalah gambaran Temple of Heaven. Ada ada satu tempat, ada 3 lapis seperti adanya di uh, kemah perjanjian. Nah, di sini hanya kaisar saja yang boleh masuk, hanya kaisar saja boleh masuk, dan kaisar di sini menyembah yang namanya Sangti. Di dalam uh, kuil ini tidak ada berhala, tidak ada patung-patung. Di dalamnya hanya ada 4 kata. Huang Tian Sangti adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang ada di langit, saudara. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang China itu tidak menyembah banyak dewa, tetapi sebenarnya mereka pada zaman kuno, mereka menyembah hanya satu dewa, yaitu Huang Tian Sangti, saudara. Nah, Sangti, the Chinese character of God adalah Sang di atas, Ti, raja yang ada di atas, dan yang kedua adalah Sen, adalah Tuhan Sang Pencipta, saudara. Nah, saudara, selain itu beberapa kata-kata Chinese yang menggambarkan kitab Kejadian adalah kata cuan atau vessel ship. Itu terdiri dari kata vessel di mana ada 8, ada orang. Jadi kata cuan di sini terdiri dari 3 piktograf yang mengukir kata uh, kapal, yaitu adalah suatu tempat di mana ada 8 orang. Nah, saudara, selain itu kata forbidden, dilarang itu adalah berasal dari 2 piktograf, yaitu di antara 2 pohon, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat, dan di sini ada perintah. Jadi perintah di
pohon antara kehidupan baik dan jahat adalah kata dilarang dalam bahasa China. Apakah itu bukan kebetulan, saudara? Itu kebetulan. Karakter Chinese melambangkan apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian. Saya itu kata devil adalah kata secret, bersembunyi, hidup, dan seorang manusia dan taman. Jadi kata devil di sini adalah terdiri dari kata eh, seorang yang bersembunyi, ya, ingin mencobai manusia di dalam satu taman. Dan kata tempter di sini, ya, mokui, oke? Terdiri dari kata kui, ya, dan cover, dan mereka beroperasi di antara dua pohon. Adalah menceritakan bahwa di mana ular tua, ya, uh, mencobai Hawa di antara pohon kehidupan dan pohon yang baik dan yang jahat. Dan kata desire, kata mengingini, itu juga berasal dari kata dua piktograf, yaitu kata dua pohon, yang dimana wanita, yaitu Hawa, mengingini. Apakah suatu kebetulan? Mengapa kata desire, kata COVID itu terdiri dari kata dua pohon dan wanita? Dan kata full happiness di sini berasal dari kata ada Tuhan, ada satu, ada orang, ada di taman. Kebahagiaan itu adalah di mana manusia ada di taman bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, demikianlah sharing saya, dan sebagai ayat terakhir, karena itu kita orang sebagai orang China, kita mengajari ini kepada anak cucu kita berulang-ulang. Kita tidak boleh mengatakan kepada anak kita, apa yang kamu ingin percayai, percayalah. Karena kita harus mengajarkan kebenaran kepada anak cucu kita. Ulangan 6 ayat 5-7. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apakah engkau berbaring, apakah engkau bangun. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Sangti, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Saudara, demikianlah sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.